Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, it's the same. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر ما وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. سنة الله العظيم وسنة سنة النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، أما بعد. Ya, sama-sama ulun muliakan para habaib, para syaraib, para asatiz wal asatidah, kemudian seluruh direksi Bank Kalsel, Bapak Haji Fahrudin selaku Direktur Bank Kalsel, kemudian berhadir Pak Joko, kemudian berhadir Pak Haji Fadri juga, Pak siapa nopin ngeringan, Pak Bahtiar Noviar, kemudian Pak Suryadi ngeringan Tarosolonan Sidin Pot ini ada di hati. Kemudian seluruh keluarga besar karyawan dan karyawati Bank Kalsel, kita berataan, Ustadz kita, muazzin kita, imam kita juga. Kita semua insya Allah orang-orang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang mulia ini kita dikumpulkan bersama-sama, kita mengagungkan Rasul, kita ta'zim kepada Nabi. Pertama kita bersilaturahmi, kita kerjakan sholat zuhur berjamaah, kita isi kajian ba'da zuhur kita dengan bersama-sama bertazkirah atau kita isi dengan mau'izatul hasanah. Selawat dan salam saya tercurah kepada Nabi, kepada sahabat beliau, keluarga dan pengikut beliau min yaumi hadza hatta ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ini kalau tidak salah sudah hari yang keempat loh. Oh, ada yang 5 sudah. Ada yang 5, ada yang 4. Bagi Islam KTP hari raya sudah ini. Hari raya sudah ini. Datangnya bulan Ramadan, kita harus menyambut dengan gembira. Karena orang-orang yang bergembira akan datangnya Ramadan itu diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Bagaimana bentuk kegembiraan seseorang itu bermacam-macam ini. Ada yang bentuk kegembiraan itu rumah diberasihi. Nah, ini bentuk kegembiraan nih, beberasih rumah, kemudian beberasih langgar, masjid, segala macam. Ini bentuk-bentuk kegembiraan banyak. Ada yang senang bersedekah, ini juga bentuk kegembiraan. Kalau belatupan masuk kurang masuk. Ini gara-gara latupan pernah terjadi kasus nih. Orang tarawihan pas hendak menyelawat, subhana malikil ma'bud, meledak nih, aneh melatupan nih. Tas salah sih dia akhirnya. Subhana malikit marjun nih. Gara-gara nih latupan nang ini, nah jadi tahu aduh sah belatupan nggak ada apa-apa aja buat.
Pada kajian ini kita akan membahas tentang hikmah berpuasa atau hikmah Ramadan. Kita tarik ke bulan Rajab dulu. Sebagaimana mukaddimah tadi, inna Rajaba syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Wa sya'bana syahri, dan Sya'ban ini bulanku kata Nabi. Wa Ramadana bulan umatku, bulan kita berataat. Kalau kita tamsilkan Rajab ini tempat kita menanam tanaman, tempat kita bercocok tanam. Di bulan Sya'ban kita menyiram memupuk tanaman. Bulan Ramadan kita akan memetik hasil tanaman kita nih. Kalau tidak ada yang ditanam-tanam, apa yang disiram-siram? Kalau ada yang disiram, apa yang kita petik di bulan Ramadan? Nah, artinya Ramadan dan bulan-bulan yang lain kita harus banyak menebar kebaikan. Seperti yang Bang Talsal banyak kali menebar kebaikan, luar biasa. Kalau kita berbicara tentang Rajab loh, sebelum ke hikmah Ramadan, orang mengagungkan Rajab. Diceritakan dalam satu kitab, itu ada seorang perempuan sugih. Nah, jadi Babina ini sugih orangnya. Setiap kali Rajab ini datang, beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas. Nah, jadi kalau bulan Rajab itu datang, beliau ini selalu membaca surah Al-Ikhlas. Tahu pian semuanya surah Al-Ikhlas ah? Kalau benar nggak tahu surah Al-Ikhlas ini, kayaknya nyaman surah Al-Ikhlas nih. Ini ada orang mencari nang tuh, akhirnya datang bertiga nih, bingung sidin memilih jisin nang mana nang kau pilih ini, bingung mana aku ini. Jisin kau tes mengaji aja sudah. Takon sidin, ikam siapa ngaran? Ulun Anas, ikam baca surah Anas. Di tengah nih siapa? Ulun Falak, ikam baca surah Al-Falak. Nang ketiga nih langsung mariap dingin awak, karena ngaran Ali Imran. Ali Imran, ini panjang ayatnya ini. Takon sidin, ikam siapa ngaran? Ulun Ali Imran, cuma hari-hari di kiau kulho aja. Supaya nyaman bacaan nih. Kalau Allah ini ulun di kiau kulho hari-hari aja. Supaya nyaman bacaan nih. Jadi surah Al-Ikhlas ini kulhu Allahu ahad. Setiap kali Rajab itu datang, beliau selalu membaca surah Al-Ikhlas. Allah menghendaki di Rajab itu beliau sakit nih. Garing sedikit. Lalu beramanat lawan anak silin, wahai anakku, bila mama meninggal dunia di bulan Rajab ini, tolong kain kafannya kena nang murah-murah. Bila mama kena meninggal dunia di bulan Rajab ini habis umur, tolong kain kafannya nang sederhana aja, walaupun mama ini banyak duit nih, mama ini sugi nih, tapi nang sederhana aja pakaikan nanti kalau mama meninggal di bulan Rajab ini. Bukan karena Allah meninggalnya seorang perempuan. Karena anaknya nih gengsi, anaknya nih supan, mama orang sugi, mama ini orang berduit nih. Kalau dipakaikan kain kafan murah, gengsi ini, supan. Akhirnya dibelikan satu kain kafan yang paling mahal, terbuat dari sutran nomor 1. Nah, kain kafan mamanya. Dibungkus dengan kain kafan namanya, dimasukkan ke makan beliau. Malamnya dimimpikan oleh Allah. Mamanya ini datang kepadanya. Wahai anakku, mamanya aku tidak rela merengkau. Wahai anakku, aku tidak rela menanggar amanat mama. Mama ini hendak kain kafannya yang biasa-biasa aja. Kenapa dipakaikan kain kafan yang mahal? Apa tidak rindu? Mereka terbangun dan tidurnya. Langsung gemetar awaknya nih. Nah, awak ini langsung menggetar awak. Menjelang subuh dibongkarnya kubur mamanya. Nah, pas dibongkarnya kubur mamanya ini, ternyata jasad mamanya ini sudah tidak ada lagi dalam kubur. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi jasad mamanya dalam kubur. Meninggal dengan luar sah bagus husnul khotimah. Tidak ada jasadnya. Di kelayan para Wadahulun itu adalah lakian meninggal 40 tahun sudah meninggal, dibongkar kubur sidin, ternyata jasad sidin tetap utuh. Kenapa jadi tetap utuh? Karena meninggal lelakian. Karena kan meninggal ini lelakian, jadi jasadnya tetap utuh. Seandainya babinan maka aloh. Ini bahasa Alabio bahaya ini. Bujur orang Alabio itu kita mendengar bisa luput. Jar orang Alabio, wah ini kada kau memperpanjang istenka. No, kada kau aja memperpanjang istenka. Ukurannya seitu bang sudah istenka. Kalau dipanjang-panjangi lagi enak 3 meter dah kawa. Jar sidin menghidupi kendaraan, wah ini kada bayar. Nah, menghidupi kendaraan kada bayar. Siapkan lintuh lan bicik istatar aja lagi menghidupi kada bayar. Dia orang Alabio, bahaya orang Alabio. Nah, jadi jasad mamanya ini kada ada lagi dalam kubur. Nah, kan orang meninggal ini macam-macam. Ada nang imbah di patak, hendak maghrib mengaji. Orang alim barang nang meninggal dunia. Penasaran orang kampung, dibongkar orang kampung. Soalnya radio tukang tebuk tak tinggal dulu. Ini ada nang bujurnya kisah mulai tadi ini, bapal kisahnya.
Jadi jasad mamanya ada lagi dalam kubur. Lalu anaknya mereren, wahai mama ampunirin, wahai mama maafkan Eren, gara-gara biar dan lagi nih bener. Terdengarlah suara tanpa wujud di telinganya nih. Terdengar di telinganya ini suara tanpa wujud. Wahai seorang anak laki-laki tidak akan kami biarkan sendirian. Wahai seorang anak laki-laki tidak akan biarkan seorang dari ibunya orang satunya. Karena beliau menta'azimkan derajat. Beliau selalu membaca Al-Quran wabil khusus surah Al-Ikhlas. Ini bagaimana orang yang menta'zimkan derajat bulannya Allah luar biasa. Beralih ke bulan Sya'ban. Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Bulan kata Nabi. Makanya ayat Al-Quran diturunkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini diturunkan di bulan Sya'ban ayat Al-Quran. Makanya Sya'ban tadi perbanyak berselawat. Dan di bulan-bulan lain pun demikian. Karena nanti yang kita ta'zimkan Rasul ini, kullu baitin anta sakiruha laisa muhtajan laisa muhtajan laisa muhtajan ila sunuji. Setiap rumah yang disinggahi Nabi. Setiap rumah, apalagi Nabi yang betul singgah ke dalam rumah. Biar kada dalam punya terang benderang rumah. Wa maridin anta'indu ketmafil farani. Kalau ada orang sakit, Nabi itu menjenguk sembuh. Nah, kalau orang yang sembuh. Pernah ada seorang perempuan, anak sidin ini sakit dan beliau ini kada ada duitnya mau obati anak. Sidin orang miskin, mohon maaf. Kada ada duitnya. Akhirnya beliau sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat itu, beliau berselawat 3 kali kepada Nabi. Ya Allah, dengan berkah bersolat kepada Rasul, ya Allah, berikan jalan keluar, ya Allah. Berikan solusinya, ya Allah. Kada sampai 5 menit, orang mengatok rumah sidin. Dibuka sidin, ternyata seorang dokter datang. Ya dokter bu, mana anak yang sakit bu? Jadi sidin, ini anakku yang sakit. Disuntik, diberikan obat. Panasnya mulai turun. Dokternya kada mau pulih, dokternya nih. Kenapa kada mau pulih? Karena dokternya menghadangi duitnya dokternya. Ya dokter mana duitnya bro? Nah ibunya ini langsung menangis deh. Jadi seorang ibu, wahai dokter jangankan mau obati anak ilim. Menyerahkan ke rumah kerada. Mengiyautin ke rumah kerada. Memanggilkan ke rumah kerada. Karena betian ke rumah. Soalnya dokternya pulang menangis. Dokter ulun ikhlaskan dunia akhirat suntikan dan obat-obatan untuk anak pian. Ternyata memanggil dokternya orang subarang rumah sidin. Anak sidin itu garing juga. Dokternya tersalah masuk ke rumah sidin ini. Kenapa salah masuk? Karena kekuatan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah makanya Sya'ban ini bulan Nabi. Nabi ini selalu ingat dengan kita Nabi. Selalu ingat dengan kita Nabi. Di saat sidin sakarat apa aja Nabi? Ya Israel, innal mauta ma'as sakarat. Innal mauta ma'as sakarat. Sesungguhnya roh ini dicabut perih ya Israel. Maka jangan Nabi Muhammad, ya Israel. Jangan mereka itu ya Rasulullah, di antara umat manusia. Paling ringan, paling lembut, paling halus. Roh ini dicabut engkau ya Rasulullah. Jangan Nabi, walaupun aku paling lembut ya Israel, aku masih merasakan perih ya Israel. Apa doa Nabi? Jangan timpakan perih ini kepada umat-umatku ya Israel. Jangan merasakan pedih ini kepada umat-umatku ya Israel. Aku menyandang ya Nabi. Separahnya barang jangan ya Nabi. Asal umatku tidak merasakan perih ketika sakarat. Ini Nabi. Selalu ingat kepada kita. Dikala Nabi itu dimasukkan ke dalam makam beliau, dalam kubur ini, dibangunkan 4 malaikat. Kata-kata yang pertama keluar dari mulut Nabi, bukan bagaimana Sayyidina Abu Bakar, seperti apa Sayyidina Ali, tidak ditanyakan. Yang ditanyakan sendiri itu kayak apa keadaan umatku ya wahai malaikat. Kita semua ditanyakan. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad dibanding aku ini beruntung umat Nabi Muhammad. Nabi Adam itu kalau aku jadi Adam bertaubatnya kalau berbuat salah harus di Mekah. Umat Nabi Muhammad dimanapun diampuni. Di Kelayan, nah diampuni. Pakapuran diampuni. Wadahulun Pakistan sana. Pemangkih Lingkar Selatan, itu diampuni. Di Denmark, belakang rumah Udin jual minyak lamak. Diampuni. Kalau aku jadi Adam harus di Mekah. Aku berbuat salah dipisah dengan biniku jadi Nabi Adam. Tapi umat Nabi Muhammad tidak dipisah dengan istrinya.
Kalau aku Nabi Adam berbuat salah dikeluarkan dari surga, umat Nabi Muhammad bersalahnya di luar surga, masih diperkenankan untuk memasuki surganya Allah. Aku Nabi Adam dikeluarkan ke di dunia itu tanpa baju ya Ben. Disuruh kada berbaju. Tapi umat Nabi Muhammad bermaksudnya tanpa baju Nabi Adam masih diperkenankan untuk memakai baju. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad dibanding aku jadi Ben. Oleh karena itu sangat patut dan wajib kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Ramadan, kita masuki Ramadan. Ini sampai jam berapa ini itu Pak? Sedikit lagi lah. Sedikit lagi. Ramadan bulan kita beratan umat Nabi Muhammad. Nah, kita tadi beruntung menjadi umat Nabi. Kita menyambut dengan gembira, dengan bentuk beribadah di malam harinya, berpuasa di siang harinya. Jangan kada puasa. Bapak dahlan bini puasa, beli ke rumah anu manya lucut bana aku manya nah pinanya aku hendak guring dulu. Silahkan jangan bini guring. Guring betul kopiah model dia Bapak Farudin lah, betul kopiah hirang. Soalnya kopiahnya bergerak. Nah, jenang bini kenapa pina bergerak kopiah lagi ku ini guring ini pada guring tapi kopiah bergerak di bukan nang bini, soalnya untuk besempalan di mangkang. Ketahuan pada kada puasa gini. Untuk besempalan di montong. Orang yang tidak puasa itu sama dengan bermaksiat secara diam-diam. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Ini pertanyaan Muaz bin Jabal kepada Nabi. Apa maksud surah An-Naba itu ya Rasul? Nabi Muhammad langsung meneteskan air mata, dia menangis tadi. Jadi Muaz bin Jabal, ya Rasul, kenapa dia menangis ya Rasul? Ini pertanyaan sangat sulit aku jawab. Kelak umatku dibangkit dari kubur di halau di padang mahsyar. Di antara kelompoknya itu ada yang seperti angin, badannya itu bersembunyi kata Nabi, tapi bersyukur luar biasa ya Rasul. Ini kelompok apa ya Rasul? Maka ajar Nabi ini adalah kelompok orang-orang yang bermaksiat secara diam-diam, termasuk tidak puasa. Nah, termasuk ada puasa. Ini awak sin kenal preman, sin preman orang malet warung sekadup nang warung ini alhamdulillah, tapi ada lagi warung sekadup nih. Sarik sidin buka. Ini kada menghargai umat Islam, ini kada menghargai umat Islam berpuasa nih. Tegan mau menyuruh tutup sin preman nih. Menggetar-getar tong warung nih menutup. Mbah tak tutup, soalnya sidin masuk TS sebuah aja. Sidin sopan rupanya. Jadi minta tutup dulu supaya tidak kelihatan. TS sebuah aja. Dahulu preman ada mendemo polisi. Premannya mendemo polisi. Apa nang demo? Biar preman masa polisi boleh baju preman, preman kada boleh baju polisinya. Ada preman mohon maaf batato sini tulisannya tukang jagal. Wah, jorang ini bisa membunuh manusia ini. Tulisannya tukang jagal. Sekali berbalik ada sambungannya sini. Jagalah kebersihan. Ini kada bujur juga kisah. Mana ada kisah nih? Kisah kada bujur ini. Ada preman jisidin aku pernah gugur di gedung lantai 10. Ibu jalan ibu tangannya jadi sidin tasilaho. Nang lainnya pang jurang ramok terus ini. Nang lainnya ramok. Jadi jangan kada berpuasa. Adapun hikmah berpuasa, kita masuk ke tema kita nih. Yang pertama meningkatkan atau ingin mendapatkan perikat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana orang yang bertakwa? Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin. Bagaimana yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang percaya kepada hal-hal gaib, mendirikan sholat dan senang membantu orang lain. Ini di antara ciri orang bertakwa. Banyak lagi ciri-ciri yang lain. Jadi percaya apa nang gaib-gaib? Nang gaib, malaikat gaib. Hari kiamat gaib. Kadang nang tahunya kita hari kiamat terjadi. Cuma indikasi terjadi hari kiamat itu, ciri-ciri terjadi hari kiamat. Ini banyak sudah parak di antaranya. Di antaranya Nabi karena ada bangunan di samping Ka'bah tuh tinggi. Nah, sudah ada tower zam di samping Ka'bah.
dan bayangannya itu akan menutup kepada Ka'bah. Ini apa yang disampaikan Nabi berabad-abad silam, bujur terus. Ada bangunan Nabi yang di samping Ka'bah tinggi melebihi gunung-gunung di Mekah. Kemudian di kota di Saudi Arabia, di daerah Arab Saudi Nabi, mereka itu saling meninggikan gedung-gedungnya kan. Nah, meninggikan gedung-gedungnya. Ini kalau tidak salah di daerah Dubai atau daerah mana lupa nih, itu gedungnya tingginya 800 meter. Kuwait ini akan membuat gedung sekilo sampai sepal 200 no tinggi. Jadi ini berarti tinggian. Ini apa yang disampaikan Nabi di akhir zaman, maka daerah Saudi Arabia itu akan meninggikan gedung-gedungnya. Ini di antara ciri-ciri mendekati hari kiamat. Kemudian Nabi banyak penyakit aneh yang keluar. Nah, penyakit aneh yang keluar. Kemudian Nabi lagi banyak pertumpahan darah. Nah, banyak terjadi perang di sana sini. Ini ciri-ciri mendekati hari kiamat. Kemudian gunung-gunung dekat Mekah kata Nabi akan berlobang. Ini sudah ada 55 terowongan di kota Mekah. Gunung dibikin jalan di kota Mekah. Ini apa yang disampaikan Nabi muncul terus. Di akhir zaman jumlah perempuan akan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, di akhir zaman banyak babinian karena ada laki-laki. Sekarang ini pun sudah banyak babinian dibanding laki-laki. Kalau tidak salah perbandingannya 1:5 atau 1:4 sudah perbandingan. Makanya seandainya Bapak nih Sekong bini Haji Pajiri Sekong, Bapak bin Sekong, Pak Joko II umpamakan bala bisa dikit kira-kira. Umpama sidin Sekong. Nang lainnya tuh siapa yang mengayomi hidup beliau nih. Tapi belum tidak mengkampanyekan istri poligami tidak nih. Karena babinian pasti kurang setuju sedikit. Padahal kita ini terlahir dari konsep berpoligami kita. Kenapa demikian? Karena kita terlahir dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu terlahir dari istri Nabi Ibrahim, Nang Anum Siti Hajar. Seandainya beliau tidak berpoligami, tidak akan lahir Nabi Ismail. Jadi mestinya berterima kasih dengan poligami, karena dengan wasilah itu lahir kita. Tidak berpanjang lebar kita membicarakan ini karena ngalih ibu-ibu. Kembali kita. Kemudian Nabi banyak jumlah babinian tadi, banyak babinian itu punya anak tapi tanpa suaminya kata Nabi. Ini mendekati hari kiamat. Banyak babinian itu bisa anak tapi kada ada lakinya. Banyak artis kita kumpul kebo segala macam. Banyak. Watahrijud Dajjal, nanti keluar Dajjal. Bagaimana ciri-cirinya? Rambutnya keriting, awaknya seperti bara api, matanya ada yang mengatakan seperti tengan sebiji, ada yang mengatakan matanya ini sebelah ini kada terlihat nih, picak sebelah. Jadi bila pian melihat orang, mohon maaf, mata picak sebelah pian Dajjal kata pilih orang mana jangan mendahkan orang Dajjal, belum lagi keluar Dajjal. Turun Imam Mahdi. Bila Imam Mahdi ini diturunkan, semua manusia ini makmur manusia. Ada lagi yang minta-minta nih, ini pintar aja cerdas juga. Pak Haji minta sedekahnya, Pak Haji nabari 10.000, angsol 5.000, soalnya mangsol 6.000. Wah, kenapa lebihan 1.000? Udah sedekah juga piannya. Diturunkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini ciri-ciri nantinya mendekati hari kiamat. Percaya kepada halal gaib, ini bagian ciri-ciri orang bertauhid. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Sedikit lagi kita. Jangan sampai kita tidak mengerjakan salat. Ini kelompok yang kedua karena dimakan dari kubur. Seperti apa bentuknya? Wajahnya seperti babi jar Nabi, badannya manusia. Ini kelompok apa sih? Maka jar Nabi kelompok orang-orang yang dalam Al-Qur'an dikatakan fawailun lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-wa'un. Pada salat hanya kayak babi awaknya ini manusia. Makanya pernah diteliti antara manusia dengan babi nih. Ini Ketua Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pernah diteliti antara manusia dengan babi. Mohon maaf. Tulang gigi manusia ditanding dengan tulang gigi babi pas. Seandainya rusak tulang gigi manusia diganti tulang gigi babi pas, tapi haram. Menurut agama Islam berhukumkan haram. Katup jantung manusia ditanding dengan katup jantung babi sama. Seandainya rusak katup jantung manusia diganti katup jantung babi pas, tapi dihukumkan haram. Sel darah manusia ditanding dengan sel darah babi, bedanya hanya 0,0,0,0,0,1%. Sedikit sekali bedanya antara sel darah manusia dengan sel darah babi. Makanya Sumanto kan yang di TV itu. Sumanto itu ketujuh makan daging manusia, nah orang Jawa tuh. Simpen di Jawa.
ditangkap polisi, diinterogasi karena makan daging manusia. Ditanya Samanto, kenapa makan daging manusia? Jarnya makan ke sembarangan, yang penting minumnya teh botol susu. Lain ini bang jawabannya. Kalau keingatan paninian, jawaban inian nih bulan puasa nih juga. Akhirnya sakit kepala minum bodrek. Biar cucunya nampak pian minum bodrek nih. Maka ini bulan puasa, inilah oke-nya bodrek. Biar ini dapat diminum kapan saja, dan termasuk bulan Ramadan. Ini kada bujur jo kisah. Ditanya Jar Semanto, karena rasanya sama dengan daging babi. Springer di Jerman senang makan daging manusia. Ditangkap, diinterogasi. Jawabannya sama dengan Semanto, karena rasanya sama dengan daging babi. Jadi disimpulkan antara manusia dengan babi ini hampir sama dengan manusia dengan babi. Apa yang jauh membedakan? Kalau sholat manusia, kalau tidak sholat bisa seumpama dengan babi. Makanya babi baik kita tidak halal permasyal. Wajahnya seperti babi, badannya manusia aja. Nggak ada sholat. Nah malam-malam kan sholat prami isya tarawihat. Berdarah pakan-pakan luar biasa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah menyambat aminnya ini macam-macam. Ada bilanya amin itu artinya rasa aman. Amin itu rasa aman. Kalau panjang awalnya, akhirnya pendek. Amin ini orang yang memberi rasa aman artinya. Ada lagi pendek awalnya, panjang akhirnya. Amin percaya artinya. Gelar namanya al-amin, dipercaya. Tapi kalau panjang awalnya, akhirnya pendek. Amin ini bermakna istajib doa, permohonan warban dikabulkan oleh Allah. Nah jadi kalau orang walad dolin itu nang terakhir ini, coba kalau kita tes nang pas tuh nang mana nang terasa nyaman nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya amin. Nah kan nyaman nang terakhir nih. Coba kita tes nang pertama nih, coba kita tes nang pertama nih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah ada cocok. Tapi biasanya orang menyambat aminnya tuh tergantung laku imamnya. Ulun pernah di Martapurasin mancap jadi imam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paksa makmunya, amin. Menyesuaikan lagu. Menyesuaikan lagu tuh. Amin. Nah ada suaranya nih. Menyesuaikan lagu. Nah, tadi kita luar biasa nih, dirikan sholat, karena ini bagian daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ini mengatakan adalah orang yang senang bersedekah. Nah, nantinya yang kita khusus membahas hikmah puasa tentang sedekah, karena hikmah puasa bulan solidaritas manusia, bulan solidaritas muslim. Kita akan bahas pada pertemuan hari yang berikutnya, yaitu besok atau sampai 4 hari kita akan mengadakan kajian ba'da zuhur, tempat di Bangkalsel. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat ulun simpulkan, Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan kita. Maka kita gunakan Ramadan ini untuk menuai hasil kita, untuk mendapatkan keberuntungan. Di antara jangan sampai kita tidak melaksanakan puasa. Hikmah puasa yang pertama ialah meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa, di antaranya beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan senang bersedekah atau senang berinfak. Mudah-mudahan kita semua dosa-dosa diampuni oleh Allah, dosa abah mama kita, dosa jiran tangga, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan para pemimpin kita, dan kita bertanda persiapan Nabi dikumpulkan dalam surganya Allah. Meninggal kita pun nanti husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal bara. Astaghfirullah minal fatah. Astaghfirullah
رب البرايا استغفر الله من الخطايا hidup di dunia sebentar saja sekedar mampir sekejap mata jangan terpesona jangan terpedaya akhirat nanti tempat pulang kita akhirat nanti tempat sebenarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah, ampuni segala dosa para pemimpin kami ya Allah, ampuni segala dosa jiran tetangga kami ya Allah, dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hindarkan dan jauhkan kami dari perselisihan ya Allah, berikan kami ilmu dan akhlak yang mulia dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah minal khataaya. Allah Tuhan kami, ampuni kami, orang tua kami, para pemimpin kami, selamatkan kami dari siksa, jauhkan kami dari azab-Mu, hindarkan kami dari neraka-Mu. Astaghfir. Ya Allah, selamatkan kami semua ya Allah, selamatkan orang tua kami ya Allah, selamatkan benua kami Kalimantan Selatan ini ya Allah, selamatkan negara kami Indonesia ya Allah, jadikan negara kami baldah thayyibah warabban ghafur dalam ridha-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kami keselamatan bagian dunia dan keselamatan bagian di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah minal khataaya. Salah khilaf mohon maaf. Al insan mal khata wa nisan ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.